Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baiklah anak-anak, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Neswati SPDSD. Ibu mengajar di UPTD SD Negeri 7 Parepare. Nah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika kelas 6 dengan materi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan caca. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke materi pembelajaran kelas 6 dengan materi perkalian dan pembagian bilangan caca dengan pecahan. Kompetensi dasar KD 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat melakukan perkalian bilangan caca dengan pecahan. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat melakukan pembagian bilangan caca dengan pecahan. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menyelesaikan soal perkalian dan pembagian bilangan caca dengan pecahan. Baiklah anak-anak, mari kita membahas contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini merupakan bentuk soal yang paling sederhana, yaitu perkalian antara pecahan biasa dengan bilangan caca. Contohnya yaitu 3/8 dikali 6. Nah, anak-anak, pada saat mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengalihkan pembilang pada pecahan dengan bilangan caca. Jadi yang dikalikan adalah bilangan pembilang yang berada di bagian atas pada pecahan dengan bilangan caca. Nah, pada contoh, pembilang pada pecahan adalah 3. Jadi 3 ini yang akan dikalikan dengan bilangan caca. Bilangan cacanya adalah 6. Hasilnya adalah 18 dan penyebutnya tidak berubah, yaitu 8. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18/8. Jadi pada perkalian yang dikalikan hanya pembilang dan penyebut tidak berubah. Kemudian, karena nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dibagi penyebut. 18 dibagi 8, hasilnya adalah 22/8. Nah, 22/8 ini masih bisa lebih disederhanakan lagi, yaitu dengan cara masing-masing nilai dari pecahan dibagi dengan nilai pembagi yang sama. Nah, pada soal yang ini kita pakai 2. Ya, jadi masing-masing dibagi 2 seperti ini. Ya, jadi 2, bilangan bulatnya tidak dibagi ya, yang dibagi hanya pecahannya. 2/8. 2 dibagi 2, 8 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2/4. Nah, ini merupakan bagian yang pecahan dari hasil perkalian
contoh soal yang pertama ini yang bentuknya paling sederhana. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Ya. Oke, kalau sudah mengerti, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu perkalian antara bilangan cacah dengan pecahan campuran. Ya, bilangan cacah dengan pecahan campuran, yaitu 3 dikali 1/3. Nah, apabila anak-anak mendapatkan soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah pecahan campuran tersebut ya menjadi pecahan biasa. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan 1/3 ini menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat yang berada di depan pecahan dengan penyebut. Ya, jadi mengalihkan angka 1 ini dengan 3. Kemudian ditambahkan dengan 9. Ya, caranya yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 ditambah 1 hasilnya sama dengan 4. 4/3. Jadi penyebutnya tetap 3. Oke. Jadi sama dengan 3 dikali 4/3. Nah, sekarang bentuknya sudah sama dengan contoh soal yang pertama, ya. Perkalian antara bilangan cacah dengan pecahan biasa. Nah, sekarang sudah lebih mudah, ya. Jadi kita tinggal mengerjakan sesuai dengan contoh yang pertama tadi, yaitu dengan mengalihkan bilangan cacah dengan pembilang dari pecahan, yaitu 4, ya. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12 dengan penyebutnya tetap 3. Nah, sekarang sudah dapat hasilnya. Selanjutnya adalah seperti contoh pertama, karena pembilang di sini lebih besar nilainya daripada penyebut, maka harus disederhanakan, yaitu dengan cara membagi 12/3. 12 bagi 3 hasilnya sama dengan 4. Ya. Nah, mungkin anak-anakku ada yang bertanya, "Bu, kenapa hasilnya bukan pecahan campuran?" Ya, jawabannya adalah karena 12 ini habis dibagi 3. Ya, makanya hasilnya menjadi bilangan bulat. Nah, bagaimana anak-anakku? Soalnya cukup mudah bukan? Cara mengerjakannya pun sangat mudah. Ya, jadi matematika itu tidak sulit. Ya, yang sulit hanya kalau kita tidak mau berusaha dan berpikir. Oke. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal yang Ibu paparkan tentang perkalian bilangan cacah dengan pecahan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembagian bilangan cacah dengan pecahan. Ya. Nah, sudah siap semua? Nah, sekarang kita langsung bahas contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama yaitu 2 dibagi 1/8. Nah, sama dengan contoh soal perkalian yang pertama, soal yang ini juga merupakan contoh soal yang paling sederhana. Ya. Namun cara pengerjaannya ini ada sedikit perbedaan dengan operasi perkalian. Nah, dengan pembagian pada perkaliannya, kalau misalnya perkalian bilangannya langsung kita kalikan saja, namun pada pembagian tidak ya.
Ada beberapa langkah, jadi tidak langsung dibagi. Nah, seperti contoh soal nomor 1 ini, 2 dibagi 1/8. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Ya, jadi tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Namun, dengan berubahnya tanda bagi ini menjadi tanda kali, ada perubahan juga yang terjadi pada bilangan yang berada di belakang tanda bagi. Ya, jadi syaratnya untuk mengubah menjadi mengubah tanda bagi ini menjadi kali, yaitu bilangan yang berada di belakang ini juga harus kita balik. Contohnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita pindahkan dulu 2, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian nilai yang ada di belakang tanda bagi kita ubah atau kita balik menjadi 8/1. Yang awalnya 1/8 kita balik menjadi 8/1. Ya. Cara pengerjaannya tadi karena sudah sama dengan bentuk contoh soal yang pertama tadi pada perkalian, kita langsung kali saja. 2 kali 8 sama dengan 16/1. Ya, karena 16/1 kita bagi lagi, maka hasilnya adalah 16. Ya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami contoh soal yang pertama ini? Nah, jadi ini nanti akan menjadi dasar kita untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Baiklah anak-anak, mari kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu 1/8 dibagi 3. Sekarang bentuk dari soal yang kedua ini, pecahan biasa berada di depan tanda bagi, kemudian 3 berada atau bilangan bulatnya, bilangan cacahnya berada di belakang tanda bagi. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, 1/8 kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian tanda baginya juga kita pindahkan. Nah, yang berubah di sini adalah 3. 3 adalah bilangan bulat. Maka dari itu sebelum membagi kita harus mengubah angka 3 ini menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya kita mengubah 3 ini menjadi pecahan biasa? Yaitu dengan cara 3 ya diberikan penyebut berapa. Nah, ada persyaratannya kalau kita mengubah bilangan bulat menjadi pecahan, penyebutnya harus angka 1, jadi 3/1. Nah, sama dengan 1/8 kita pindahkan kembali, kemudian tanda bagi yang berada di sini kita ubah menjadi tanda perkalian, kemudian 3/1 kita ubah menjadi 1/3, dibalik ya. Yang awalnya 3/1 kita ubah menjadi 1/3. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, jadi kita langsung saja mengalihkan 1 dikali 1 sama dengan 1/8 kali 3 sama dengan 1/24. Nah, cukup mudah bukan? Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu pembagian bilangan caca dengan pecahan campuran. Ya, contohnya seperti ini, 3 dibagi 1, 1/2. Ya. Nah, seperti pada contoh kedua tadi pada perkalian. Nah, titik fokus yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah,
jadi kita ubah 1/2 ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti tadi, yaitu 1 dikali 2, kemudian 2, kemudian ditambahkan dengan pembilang 1. Jadi 1 dikali 2, 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita pindahkan seperti ini, 3 dibagi 3/2. Penyebutnya tetap ya, kita pakai penyebut 2. Nah, kemudian ya kita pindahkan angka 3. Tanda bagi seperti tadi, kita ubah menjadi tanda perkalian. Kemudian 3/2 kita balik menjadi 2/3. Jadi ingat, setelah tanda bagi diubah menjadi perkalian, maka bilangan yang berada di belakang tanda bagi ini juga harus ikut berubah, yaitu dibalik. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, nah, kita kerjakan seperti tadi. Bilangan cacanya kita langsung kalikan dengan pembilang, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6/3. Nah, 6 kita sederhanakan menjadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya, oke ya anak-anak. Bagaimana dengan contoh soal yang ketiga? Nah, mudah dipahami. Nah, sekarang sebagai kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu dalam mengerjakan operasi hitung perkalian bilangan caca dengan pecahan biasa, yang dikalikan adalah bilangan yang ada di bagian atas atau pembilang pada pecahan. Kemudian yang kedua, apabila pecahan berbentuk pecahan campuran, maka sebelum melakukan operasi perkalian, pecahan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, untuk operasi hitung pembagian bilangan caca dengan pecahan, maka harus digunakan perkalian terbalik, ya, atau operasi pembagian diubah menjadi operasi perkalian dengan catatan bilangan yang berada di belakang tanda bagi harus dibalik. Ya. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Sebagai latihan di rumah, silahkan anak-anak mengerjakan contoh soal yang Ibu berikan. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ini bisa melatih anak-anak untuk belajar mandiri. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, anak-anakku, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi corona, maka harus selalu mengingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.